Ya, sapa kita kembali bersama Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Sehat. Hansen? Sehat? Ya, biasa kan pengantin baru masuk on fire gitu ya, masih semangat lah begitu ya. Ya, sukacita, jadi keluarga yang baru. Dan kalau kami daftar kemarin, ada banyak di tahun ini anak jemaat yang mengakhiri masa lajang begitu ya. Ini satu hal yang menjadi sukacita juga begitu ya. Tahun 2021 menjadi tahun pembebasan. Tahun Yobel begitu ya. Walaupun masih tetap ada pergumulan ya, ada yang anak syakanan kok belum juga Tuhan gitu ya. Ada guru ya biasalah. Tapi semua kan sudah diatur Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kendalinya Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita, walaupun pergumulan tetap ada, walaupun pergumulan silih berganti, saya percaya cinta kasih kita kepada Tuhan ya tidak akan pernah berubah begitu ya. Karena selain Tuhan, ya masalah juga merupakan salah satu yang setia menemani kita, mendampingi kita. Karena sampai kita mati pun masalah pergumulan itu pasti ada. Ya, itulah ciri-ciri utama hidup dalam dunia ini. Ya, memang harus didampingi dengan masalah. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya mereka sudah hidup dipenuhi dengan masalah-masalah. Itu sebabnya kenapa masalah selalu ada, supaya kita, hati kita, pikiran kita tidak terikat kepada dunia ini, supaya kita terus berpengharapan ke surga, ke tempat yang sebenarnya yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita ya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sehubungan dengan pemberitaan firman Tuhan di minggu pertama yang disampaikan oleh Bapak Gembala di gereja waktu kita gabungan, tema pemberitaan firman Tuhan di sepanjang bulan Mei ini ya itu berbicara soal peranan Roh Kudus dalam gereja. Ya, peranan Roh Kudus bagi gereja. Ya, karena di bulan Mei ini juga kita nanti akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bahkan memperingati yang namanya hari pencurahan Roh Kudus. Nggak tahu nanti gimana keputusan Bapak Ibu Gembala, karena surat edaran dari wali kota tidak mengizinkan kita melaksanakan ibadah hari kenaikan, karena tanggal 13 itu juga bertepatan dengan Idul Fitri, dan Idul Fitri itu pun bertepatan dua Muhammadiyah dan NU sama harinya. Biasanya kan itu beda satu hari tuh, duluan Muhammadiyah baru NU. Nah, kebetulan tahun ini empatnya sama. Ya, Katolik, Kristen, ya kan, sama-sama memperingati hari kenaikan. Yang NU dan Muhammadiyah sama-sama merayakan hari Idul Fitri. Dan saudara kita yang beragama Muslim dilarang untuk mengadakan sholat Id yang biasanya mereka di lapangan-lapangan, di pinggir-pinggir jalan, yang rame-rame itu dilarang. Sehingga kita pun akhirnya diambil keputusan supaya sama, kita pun dilarang untuk melaksanakan ibadah kenaikan itu di gereja, supaya jangan ada yang namanya pro begitu, supaya aman begitu, sehingga semua agama Kota Pekanbaru sekitarnya itu dilarang untuk mengadakan ibadah. Jadi semuanya harus disuruh online, disuruh ibadah dari rumah masing-masing. Ya, nanti nggak tahu bagaimana Bapak Ibu Gembala ya, supaya kita, karena semuanya saya lihat sepertinya mengikuti protokol itu. Hanya khusus Kota Pekanbaru yang sangat ketat, karena kita sudah kembali hampir zona hitam. Ya, Pekanbaru dan Provinsi Riau sekarang itu nomor 3 di Indonesia. Bandung, DKI, baru Riau. Kita kemarin masuk di urutan nomor sekian, sekarang sudah nomor 3 di Indonesia. Ya, kita berdoalah supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, tidak ada was-was, tidak ada ketakutan, tidak ada yang saling curiga, jangan-jangan pengen sama bagian baju kiwa terbiasa itu corona naruh kan, padahal belum tentu begitu. Tapi kita ya namanya kita perlu yang namanya waspada dan segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya pada pagi hari juga kita akan bersama-sama belajar peranan Roh Kudus
dalam gereja. Peranan Roh Kudus bagi kita gerejanya. Kalau dikatakan peranan Roh Kudus dalam gereja atau bagi gereja, itu bukan bicara soal peranan Roh Kudus bagi gedung ini, tapi inti dari gereja itu adalah kita. Ya, gereja itu, gereja yang sesungguhnya adalah pribadi kita. Ya, gereja yang Tuhan bangun itu adalah kita. Tuhan tidak pernah berbicara soal gedung. Tuhan tidak pernah berbicara soal fisik bangunan tentang gereja. Tapi gereja itu adalah kita, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Ya, yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kitalah gereja, kitalah baiknya Allah. Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di berbagai gereja, banyak sekali gereja menganggap Roh Kudus ini hanya sebagai kuasa. Kalau kita sebagai gereja yang termasuk dalam persekutuan gereja GBIS, ya, gereja Betel Injil Sepenuh, kita berpegang Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah salah satu dari pribadi Allah. Makanya kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, ya, tapi dia adalah pribadi Allah. Ya, makanya sampai ada istilah begini. Zaman Perjanjian Lama itu adalah zamannya Allah Bapa. Nah, ketika Yesus datang, dia berkuasa, dia berotoritas, dia menyatakan misinya, pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan umur Yesus berada di bumi ini kurang lebih 33,5 tahun lah dia. Baru dia kembali ke surga. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, barulah Roh Kudus diutus dari surga untuk menemani kita, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya sekedar kuasa. Walaupun di Kisah Para Rasul berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tapi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah. Dan dia juga perlu disembah oleh orang-orang percaya. Jadi jangan ada dari kita, Bapak Ibu Saudara, yang menganggap bahwa Tondi Purbadia itu hanya sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah. Dia juga sama seperti Yesus, dia juga sama seperti Bapa. Dia juga layak disembah. Dia Roh Kudus yang selalu menyertai kita, walaupun hanya Yesus yang pernah berinkarnasi menjadi manusia, bisa dilihat oleh manusia waktu itu. Tapi Allah Bapa dan pribadi Roh Kudus, mereka adalah Allah juga, walaupun tidak pernah bisa dilihat oleh secara kasat mata kita. Ya, makanya kita kan selalu berdoa, ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi dia juga adalah Allah yang layak dipuji, disembah. Dia adalah Allah yang harus kita taati, sama kita taat kepada pribadi Yesus. Walaupun dalam setiap doa kita, memang semua doa kita harus kita tutup, kita alaskan dalam nama Yesus. Tapi ingat baik-baik bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah itu juga. Nah, jadi kita akan merenungkan begini firman Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai gereja. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal peranan Roh Kudus bagi gereja, kita tidak bicara soal gedung bangunan ini tadi. Tapi bagi kita, apa sih peranan Roh Kudus bagi kita? Apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya? Ya, nah, sebelum kita belajar, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ini ayat lumayan panjang, tapi saya rindu untuk kita baca bersama-sama supaya kita mengerti. Kita mulai langsung dari ayat 7 ya. Yohanes pasal 16.
Kita mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kalau judul perikopnya di situ pekerjaan penghibur. Ya, kita baca bersama-sama ayat 7 sampai ayat yang ke-15. 2, 3, iya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dibunuh. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang, ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari, ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari. Bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes menuliskan mengenai pribadi Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, ada 3 kata yang dia pakai. 1, Roh Kudus, Roh Penghibur, dan Roh Kebenaran. Ya. Penggunaan istilah kata Roh Kudus dalam Alkitab ada begitu banyak. Ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Roh Penghibur. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai gerejanya Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau berbicara soal gereja, pastikanlah itu berbicara soal pribadi kita sebagai gereja, sebagai baiknya Allah. Bukankah firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik suci Allah, baik Roh Kudus? Tidak tahukah kita bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Allah? Jadi yang disebut baik Allah, rumah Tuhan, adalah pribadi kita. Memang gedung ini disebut gereja, tapi ini adalah tempat persekutuannya gereja-gereja atau kita sebagai gereja. Ini hanya gedung yang kita pakai untuk tempat persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita sebagai gereja? Nah, kita akan perhatikan bersama-sama dari ayat ini. Di ayat 7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini bicara perihal soal kepergiannya kembali ke surga. Waktu Yesus sudah mau mengakhiri masa pelayanannya, waktu Yesus sudah mau menyelesaikan tugasnya, dia berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kalian semuanya kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi terbatas dia secara karena waktu itu Yesus kan secara fisik dia manusia di dunia. Kalau dia sebagai manusia dia terbatas waktu itu. Ya, dia hanya ada di tempat yang tertentu karena dia sebagai manusia. Makanya dia kata begini, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu semuanya kalau aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, Roh Penghibur tadi, Roh Kebenaran tadi, Roh Kudus tadi tidak akan datang. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah juga yang bisa menyertai kita, yang bisa menolong kita, yang ada selalu bersama-sama dengan kita, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya
Kita sekarang di sini beribadah, Roh Kudus ada, Tuhan ada bersama dengan kita. Di Amerika sekarang orang beribadah juga, Roh Kudus juga ada. Di Papua sekarang orang beribadah, tetap dia Roh Kudus ada di sana. Karena Allah Roh Kudus, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya dikatakan Yesus begitu, ada lebih berguna bagimu jika aku pergi. Maksudnya begini, pribadi dia sebagai Yesus tadi yang mereka lihat ada secara fisik di dunia ini tadi, lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, Roh Penghibur itu akan kami kirim, akan kami utus untuk menemanimu, menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, jadi apa sih yang dimaksudkan Yohanes pasal 16 ini? Apa peranan? Apa sih tugas Roh Kudus? Apa sih yang dikerjakan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai gereja? Apa sih fungsi Roh Kudus yang diutus Bapa, yang diutus Yesus ke dunia ini bagi gerejanya? Kita perhatikan di sini. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Kalau ia datang, ini Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dijelaskan di sini. Ayat 9 dijelaskan ini. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ternyata begini saudara-saudara, kenapa? Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menyatakan dirinya kepada bangsa pilihannya, kepada orang-orang kesayangannya, bangsa Israel. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Dan ternyata ketidakpercayaan kita kepada Yesus itu dihitung dosa. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu disebut dosa. Jadi makanya Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa apa? Dosa ketidakpercayaan kepada Yesus yang diutus Bapa. Saya teringat dengan satu ayat. Coba kita buka Bapak Saudara, Lukas pasal 12. Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-10. Sudah dapat Lukas pasal 12 ayat 10? Mari kita baca bersama-sama ayat ini perlahan-lahan tapi dengan suara yang nada yang keras. 2, 3, iya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bapak Ibu Saudara, tadi Roh Kudus diutus Bapa, diutus Yesus dari surga. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan Alkitab mencatat peranan Roh Kudus tadi salah satunya dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Salah satu dosa yang disebutkan adalah ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Ketidakpercayaan manusia kepada Yesus itu disebut dosa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, nah dalam Lukas pasal 12 dikatakan begini, kita tidak percaya kepada Yesus, kita bahkan menghujat, menghina nama Yesus, dosa itu masih bisa diampuni. Tapi kalau sempat kita menghujat dan tidak percaya kepada Roh Kudus, dosa itu nggak bisa diampuni. Pernah dalam waktu kami kuliah dulu dalam sekolah teologi, sampai ada teman yang bertanya begini, berarti lebih tinggi lah Roh Kudus dibandingkan Yesus, begitu ya? Sepertinya begitu kan? Kenapa? Kalau kita berdosa kepada Yesus, kalau kita mungkin menghina Yesus, bahkan kalau kita menolak Yesus, masih bisa dosa itu diampuni. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak percaya kepada Roh Kudus, dosa itu tidak bisa diampuni sampai selama-lamanya. Jadi sepertinya kan seolah-olah kalau kita lihat dari sini, seolah-olah lebih tinggi pribadi Roh Kudus dibandingkan Yesus. Karena kalau kita menghujat Yesus, kita menghina Yesus, kita gak percaya sama Yesus, dosa ini masih bisa diampuni.
Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak percaya sama karya Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Makanya ada satu pengajaran di gereja yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal ini seperti gambaran keluarga lah. Allah Bapa, Roh Kudus itulah Allah Ibu, dan Yesus adalah Allah Anak. Jadi ada Bapa, ada Ibu, dan ada Anak. Makanya disebut Yesus itu sebagai Allah Putra, Allah Anak. Jadi ada hamba Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu bagaikan ibu lah. Ya. Tapi di sini Bapak saudara-saudara, bukan bicara soal siapa yang lebih tinggi dari Roh Kudus dengan Yesus. Tapi di sini saya melihat kenapa Alkitab mencatat kalau kita menghina atau kita tidak percaya kepada Yesus, dosa itu masih bisa diampuni. Tapi ketika kita menolak dan menghujat Roh Kudus, dosa itu tidak bisa diampuni. Karena pribadi Roh Kudus saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, pribadi Roh Kudus saat ini dia sedang mewakili Allah Bapa, Yesus, dan pribadinya sendiri. Kalau waktu Yesus datang, dia itu membawa nama pribadinya, menyelamatkan manusia, punya misi. Dia pernah disalib berkata begini, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia waktu Yesus di dunia ini, dia secara pribadi itu mewakili dirinya sebagai Allah Putra, Yesus. Tapi kalau Roh Kudus saat ini, dia mewakili Bapa karena Bapa yang mengutus, bahkan Yesus pun mengutus dalam namanya. Makanya dikatakan begini, apa yang disampaikan Roh Kudus kepadamu, itu nggak disampaikan dari diri sendiri, tapi apa yang diterimanya dari Bapa, apa yang Bapa punya, aku punya, dan apa yang disampaikannya kepadamu, itu diterimanya dari kami. Jadi kalau kita tidak percaya bahkan menghujat Roh Kudus, kita sedang menolak dan menghujat Allah Bapa, Anak, dan pribadinya Roh Kudus. Makanya nggak bisa diampuni. Ada banyak gereja yang meyakini ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa dan tidak sebagai pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, Alkitab mencatat Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa. Coba perhatikan kehidupan kita. Kalau kita orang Kristen yang sudah percaya Yesus, kalau kita berbuat dosa, percayalah, Roh Kudus pasti ingatkan kita. Seperti ada alarm, ada getaran-getaran, ada sepertinya diingatkan kita. Kalau kita apalagi berjemaat kudus kan, langsung seperti otomatis kita kayaknya dikoreksi langsung, kayak diingatkan kita akan dosa kita, barang yang berbeda kayak jabu. Pokoknya langsung otomatis Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ya kan? Pas kita udah angkat ini berjemaat kudus, entar kalau kita anggur begitu ya, diingatkan bahwa nggak menggunakan peda mengalir perkuduan. Pokoknya langsung diingatkan kita bahwa nomor ambil PA untuk siapa. Makanya Pak Gembala selalu diingatkan kan, kalau masih ada yang mau berdamai atau saling memaafkan, diberikan kesempatan begitu ya. Tapi tidak dibilang Bapak Gembala begitu, otomatis waktu kita berjamaah kudus selalu langsung diingatkan. Dan langsung tiba-tiba ada alarm, sepertinya langsung ada sinyal-sinyal yang mengatakan itu masih ada loh, masih ada ini segala macam begini. Nah, itulah salah satu yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus harus segera-segera cepat-cepat itu menyelesaikan dosanya. Kenapa? Karena itulah salah satu tugas dan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan selalu mengingatkan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya 1 Yohanes 1 berkata begini, jika engkau mengaku dosamu, Dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosamu. Jadi waktu kita berbuat dosa, atau kita mungkin hilaf, atau kita mungkin ya jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan segera memberikan sinyal-sinyal, memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan kita untuk segera kita minta ampun kepada Bapa. Memang di sini dituliskan salah satu dosa yang akan diinsafkan, yang akan diingatkan Roh Kudus adalah dosa ketidakpercayaan kepada pribadi Yesus begitu. Tapi dalam kehidupan gereja saat ini, Roh Kudus itu berperan penting sekali untuk menginsafkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan kita sinyal
Jangankan sudah berdosa, sebelum berbuat dosa pun Roh Kudus sudah memberikan peringatan. Yang kadang kita yang pura-pura dengar gitu ya, atau pura-pura ya lebih mengikuti keinginan kita dibandingkan mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Kalau kita lapar, tahu kita lapar? Tahu kita pas lapar ya? Otomatis kan? Haus pun kita otomatis, jangan kita langsung, tubuh ini langsung merespon. Kita lapar, kita haus, atau kita ngantuk, atau kita mau ke toilet, kita kan langsung otomatis kan? Langsung kita tahu. Ada alarm, ada sinyal yang Tuhan sudah buat otomatis dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita orang percaya seperti itu loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi makanya dikatakan begini, ketika kita percaya kepada Yesus, kita langsung otomatis dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimeteraikan. Setiap kita ada membuat surat pernyataan atau surat-surat penting, itu yang dibuat disertai dengan dengan meterai, tanda tangan dan meterai, itu sudah berbadan hukum. Karena meterai itu kan yang mengeluarkan pemerintah, bukan meterai kita masing-masing. Kan kalau sempat kita buat meterai masing-masing kan itu kan nggak berguna. Tapi karena pemerintah yang mengeluarkan mengeluarkan meterai itu berbadan hukum. Kalau sudah ada meterai, entah meterai 6.000 atau meterai 10.000 sekarang yang beredar, kalau sudah disertai dengan meterai 10.000, siapa yang melanggar dari perjanjian yang ada di situ, itu bisa berurusan dengan hukum. Nah, sama seperti sekarang begini. Semua kita yang percaya kepada Yesus, di saat kita percaya, otomatis langsung kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kita distempel, kita dimeteraikan sah menjadi milik Tuhan. Makanya ini tidak lagi ada yang bisa menggugat kita, tidak lagi ada yang bisa mengambil kita, menarik kita. Kita ini sudah sah menjadi milik Tuhan. Amin. Roh Kudus sebagai meterainya. Kalau meterai kita paling mahal sekarang masih meterai 10.000. Tapi ini kita dimeteraikan dengan pribadi Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita, percaya atau tidak percaya, Bapak Saudara, percayalah bahwa dalam diri kita saat ini sudah ada Roh Kudus. Nah, itulah salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mendengarkan suaranya, di saat kita mungkin malas ke gereja, diingatkan itu. Ya kan? Tadi pagi pun semua kita pasti dibangunkan Roh Kudus. Alarm ke gereja gitu ya. Otomatis kita langsung ingat. Nah, kadang kita ada yang jugul. Sudah diberikan sinyal gereja, ya kan? Rupanya ada yang saya bilang gini, enggak, kerja gitu kan kayak gitu. Ya, atau yang lain lah, suara yang lain. Saya pernah jelaskan begini. Hati kita itu, hati manusia itu terbagi 3, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada hati nurani, ada perhubungan, dan ada intuisi. Hati nurani, suara hati ini namanya kita bilang ini suara Tuhan atau suara hatiku. Ada yang namanya suara hati, ada perhubungan. Perhubungan inilah makanya kita bisa menyembah Tuhan. Karena perhubungan inilah kita bisa menyembah Tuhan. Perhubungan, dan ada intuisi. Dari intuisi itulah kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Makanya kan ada yang doa begini, Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hatiku, kan begitu. Nah, makanya hati kita itu terbagi 3. Ada yang namanya suara hati, ada perhubungan, dan ada intuisi. Jadi orang yang belum dipulihkan Tuhan hatinya, ya, kuasa darah Yesus menyucikan hati nurani. Kalau hati kita belum disucikan, hati kita belum diperbaiki Tuhan belum bertata di hati kita. Makanya yang perhubungan tadi dan intuisi tadi, dia tidak pernah bisa mengenal siapa Tuhannya yang benar. Walaupun otomatis manusia itu pengen selalu berhubungan dengan Sang Penciptanya. Makanya ada akhirnya menyembah patung lah, menyembah matahari lah, menyembah yang lain lah, menyembah dewa lah. Kenapa? Karena hati nurani mereka, hati perhubungan dan intuisi ini belum disentuh Tuhan, dan Tuhan belum masuk, Roh Kudus belum masuk ke sana. Jadi kita yang sudah percaya Yesus dan Roh Kudus sudah bertahta dalam hati kita, makanya perhubungan dan intuisi kita sudah berfungsi sesuai dengan yang Tuhan mau.
Jadi kita cek aja hati kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum bisa menyembah Tuhan, berarti perhubungan kita belum beres. Kalau kita belum fokus mendengarkan firman, berarti intuisi kita belum beres. Karena perhubungan ini ketika kita menyembah Tuhan, perhubungan kita itu connect. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman begini, kita sedang mendengar suara Tuhan. Intuisi kita yang connect. Bukan suara hati kita. Jadi dalam bertindak pun kita begitu. Mau mengambil keputusan pun kita harus pertimbangkan ini suara hatiku atau Tuhan yang bilang. Makanya kadang kan ada kesaksian sering begini. Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk membantu orang lain lah, mungkin dengan secara materi ya. Aku tergerak loh untuk menyelamatkan berkat kepada hamba Tuhan ini. Tapi kalau suara hati dia bilang begini, ya, ada boras jam dengar gitu ya, tak hilang si bos. Akhirnya kalau kita lebih mendengarkan suara hati kita, tidak jadi kita kasih. Padahal intuisi kita, perhubungan kita dengan Tuhan sudah menggerakkan hati kita ini tadi untuk memberikan. Sampai saya pernah begitu, ya, dari jemaat kita sudah lama dia katanya digerakkan Tuhan untuk memberikan berkat itu saya, tapi tahan-tahan. Saking tahan-tahannya, katanya Tuhan marah sama dia, dan akhirnya saya dipanggil ke rumah, ya. Amang sono gitu ya. Tuhan sudah gerakkan hatiku selama ini untuk memberikan berkat sama Amang, tapi tahan-tahan. Lebih mendengarkan suara hati begitu ya. Saya bilang ya puji Tuhan lah kalau sekarang ini merespon masih begitu. Karena suara hati itu kan lembut suara Tuhan memanggilku. Istilahnya memang Tuhan itu dia pertama-tama ini memanggil kita, menyuruh kita, menegur kita itu dengan lembut. Ya, tapi kalau dengan lembut dia nggak mau dengar, dengan lembut lagi. Kalau nggak mau lagi, baru dengan keras. Ibarat ada ilustrasi orang yang kerja bangunan yang sudah lantai 3 lah begitu ya, sudah 3 tingkat begitu. Kerneknya di bawah, tukang di atas, mana yang juga tuh? Kerneknya di main-main di bawah, udah dengar dia kan? Pernah main-main mungkin sampai lagi pas masih handphone kan? Tukang masih kerja dia main handphone. Waktu batu sudah habis, tukang lagi, habis batu. Karena fokus main game, nggak dengarnya tuh tukang yang manggil. Yang tukang ini batu kecil supaya kena dia kan, pakai helm dia kan. Yang jatuh deras bikinnya kecil dia masih main dia tukang ini dia mungkin batu besar kan. Mau geleng di mana tuh? Mungkin ada baru biasa di baru kan di bangunan. Tuh petung dia, ada batu gak kita pas batu ini baru kan diberi kencang begitu. Baru pembuat mana nama Jus sudah tutup kan. Karena begitu kita waktu diingatkan Tuhan dengan yang sederhana, dengan lembut, kita seolah-olah nggak dengar gitu ya. Tapi setelah dipukul dengan keras, kalau dulu maju pak, mana dulu mati yang bagi, mana dulu sodia begitu ya. Baru kita melihat ke atas, Tuhan yang Maha. Nah, terkadang begitu dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pokoknya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia memanggil kita dengan lembut, memerintahkan kita dengan lembut, dan menasihati kita pun, menegur kita pun dengan lembut. Tapi Bapak yang penuh kasih tadi, kita pun sebagai orang tua gitu ya, kalau kita ngomong sama anak kita dengan baik, nggak dengar. Dia ngomongkan dengan baik, dengar, udah mulai nada tinggi sedikit, ya kan? DJ, nggak dengar, ya kan? Pertama aku ngomongin baik-baik ini, kalau semakin dibilang baik-baik nggak dengar, naik nada tinggi sedikit. Kalau sudah naik nada tinggi nggak dengar juga, yang lain lagi berbicara gitu ya, yang lain lagi berbicara, begitunya juga. Ya, kalau Tuhan juga begitulah. Dia ngomong baik-baik, suara hati kita, Roh Kudus bicara. Tapi kalau sudah nggak dengar, nggak direspon, ya barulah. Jadi itu yang pertama, Bapak Saudara. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama, dia mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita akan dosa. Untuk itulah dia datang supaya semua kita itu selalu dipersiapkan, supaya hati kita, kehidupan kita itu semakin dipersiapkan, supaya besok ketika Tuhan datang kita kedapatan tak bercacat celah. Itulah maksudnya. Makanya selalu Roh Kudus ingatkan kita, Roh Kudus selalu menasihati kita, Roh Kudus selalu memberikan sinyal, mengoreksi kita, mengingatkan kita. Ya, kalau setan mengingatkan kita akan dosa supaya kita malu bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, itu supaya kita segera minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau ada kita memang ingat dosa kita, tapi kita justru membuat kita
tidak berani menyembah Tuhan, tidak berani bertemu dengan Tuhan, itu iblis yang ingatkan. Tujuan iblis mengingatkan kita, mereview kita akan dosa, supaya kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Makanya kan nggak layak aku menyembah Tuhan, nggak layak aku sama Tuhan, nggak layak aku melayani Tuhan karena aku masih banyak dosa. Nah itulah setan. Tapi kalau Roh Kudus, dia ingatkan kita tentang dosa supaya kita segera minta ampun sama Tuhan, supaya kita insaf. Makanya menginsafkan dunia akan dosa, supaya kita insaf, supaya kita bertobat, supaya kita minta ampun, itu maksudnya. Ya. Nah yang kedua, Bapak Saudara-saudara, yang kedua, kalau ia datang, ya, dalam Yohanes pasal 16 tadi, dan kalau ia datang, dia akan memimpin, ya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Nah di ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua katanya begini, Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran. Salah satu kebenaran yang dimaksudkannya adalah begini. Waktu Yesus berbicara, waktu itu aku akan pergi kepada Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu. Waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel belum mengerti maksudnya tadi. Kemana kau pergi Tuhan? Tunjukkanlah kami jalan ke sana. Kata orang-orang Yahudi begitu kepada Yesus waktu itu. Makanya Tuhan bilang, ke tempat aku pergi, engkau belum bisa ke sana. Karena aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi mereka belum bisa mengerti. Kayak maksud di sini? Pergi ke rumah Bapa? Kok bisa kita nggak tahu jalannya? Kasih tahu aja jalannya kemana. Biar kami ikut begitu. Nah makanya Roh Kudus datang, dia akan menyatakan kebenaran kepadamu. Nah lewat pribadi Roh Kudus lah mereka semakin mengerti yang dimaksudkan Yesus tadi pergi ke rumah Bapa adalah bicara soal surga, tempat yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang pun begini, konsep kita tentang surga, konsep kita tentang kepergian Yesus ke surga, kenaikan dia ke surga, tidak bisa diterima orang-orang di luar sana ini. Hanya orang-orang Kristen, hanya orang-orang yang diterangi Roh Kudus yang bisa mengerti bahwa Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Hanya kita yang punya Roh Kudus yang mengerti ini. Kalau orang-orang yang tidak diterangi Roh Kudus, hatinya nggak bisa mereka mengerti ini. Mereka bicara soal surga memang. Agama Islam juga bicara tentang surga, tapi surga mereka berbeda dengan surga kita. Konsepnya, mereka belum sampai, hati mereka, pikiran mereka belum bisa mengerti tentang surga yang sebenarnya, karena belum diterangi Roh Kudus pribadi mereka, hati mereka. Berbeda dengan kita. Kalau saya bicara soal surga, saya percaya semua kita sudah mengerti surga yang dimaksud adalah surga yang ditempati Bapa, yang sekarang dipersiapkan untuk kita. Itulah kebenaran yang akan selalu dinyatakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai mendele dalam kehidupan ini. Bahwa percayalah, surga yang Tuhan sediakan itu pasti benar. Makanya itu salah satu fungsi Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengingatkan itu, menyatakan kebenaran itu kepada kita. Supaya kita tetap percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Jadi, waktu itu memang bangsa Israel, Tuhan, kamu kemana? Aku mau kembali kepada Bapa dan akan pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali dan menjemputmu. Mereka bingung. Kemana? Terus mau ke alamat mana kau? Tuhan, kalau apalagi sekarang kan, mau kemana pun manusia kita bisa pergi. Ada Google Map. Kasih tahu aja alamatnya. Sherlock. Sampai ke situ. Maksud mereka begitu. Tuhan kasih tahu aja alamatnya. Mau kemana kau pergi? Supaya kami juga pergi ke sana, ikut ke sana. Tapi Tuhan bilang begini, ke tempat aku mau pergi sekarang ini, engkau belum bisa ke sana. Tapi nanti baru ke sana. Nah, menyatakan itulah Roh Kudus datang. Dia menyatakan ini, dia menyampaikan kebenaran ini supaya semua orang yang percaya kepada Yesus mengerti bahwa apa yang disampaikan Yesus itu merupakan kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti itu. Waktu itu Roh Kudus belum turun, murid-muridnya belum bisa mengerti itu. Tapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, baru murid-muridnya mengerti semua perkataan apa yang disampaikan Yesus waktu itu. Gitu. Dan kita pun sekarang ini mengerti soal konsep Yesus, mengerti soal surga, mengerti soal keselamatan. Ini bukan karena firman saja, tapi Roh Kudus yang memberikan kita pencerahan, Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Kalau nggak ada Roh Kudus, capek pun kita baca ini, tidak akan ngerti kita ini.
membaca ini, tidak akan ngerti dia maksud ini. Apalagi bicara soal sampai mempelai. Ayah hai, suami, bah. Kaulah suami, enak warna pun. Didokon Tuhan suamina. Kan begitu ya. Kalau orang yang belum diterangi dengan kuasa Roh Kudus kehidupan, kita akan mengerti konsep ini karena ini sudah termasuk pelajaran yang tinggi ini. Kaulah suami dalam kebenaran dan dalam keadilan suami. Konsep kita suami secara logika kita ya suami istri secara daging. Tapi kok sama Tuhan bilang suami, sedangkan bilang bapak aja. Agama lain bilang, orang Kristen panggil Tuhannya bapak. Daripada agama sana, om, ya kan? Kita kan bapak ya. Yang sana kan om swastiastu gitu ya, om. Mereka panggil om, kita panggil bapak. Lebih tinggi kita, lebih dekat kita, ya. Nah jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak sekali orang-orang yang mengaku agama mereka, Tuhan mereka lebih benar, tapi konsep tentang Tuhan, konsep tentang surga, soal kebenaran mereka belum mengerti ini karena belum ada Roh Kudus yang menerangi hati mereka. Semua kita yang hadir pagi ini juga coba renungkan hati kita, coba koreksi hati kita. Cobalah kita pikirkan begini, benar enggak? Sebelum kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan bisa mengerti apa yang tertulis di sini. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, mau beribu kali kita baca ini berulang-ulang, kalau bukan diterangi Roh Kudus, tak akan ada seorang pun kita yang mengerti. Sedangkan kita sekarang yang sudah dipenuhi Roh Kudus saja, yang sudah dibacakan saja, masih banyak hal ini yang perlu disingkapkan Tuhan. Ya. Jadi itulah salah yang kedua peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu berperan untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita baca di sini kita mengerti. Supaya apa yang kita baca dalam firman Tuhan ini yang disampaikan Tuhan Yesus ini kepada kita bisa menangkapnya dan mengerti. Dan kita tidak pernah goyah akan apa yang Yesus katakan di sini. Nah, Roh Kudus itulah yang kalau firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan kita baca, itu kan kita tangkap di otak kita dan kita renungkan di hati kita. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan pencerahan. Roh Kudus itulah yang memberikan pendalaman lebih lagi. Oh, itu maksudnya. Oh, begini maksudnya. Roh Kudus itulah yang bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan di hati kita. Makanya kalau nggak ada Roh Kudus, waduh, ngeri dunia ini, hampa dunia ini. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengertian, tidak ada kebenaran yang tersingkap. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerti ini. Roh Kudus yang bisa. Kenapa? Apa yang dikatakan Roh Kudus itu didengar dari Bapa, dari kami. Itulah yang disampaikannya kepada kita. Artinya Dia tinggal memberikan sebuah pencerahan-pencerahan dalam kehidupan kita. Jadi makanya sangat penting kehidupan kita itu selalu diberi Roh Kudus. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita pemahaman bicara soal kebenaran. Jadi kalau kita sudah mengerti, walaupun belum banyak kita mengerti tentang kebenaran di Tuhan ini tadi, tapi percayalah, sebanyak sedikit pun yang kita mengerti soal kebenaran di hati kita saat ini, itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya Dia memeteraikan firman itu, menjadikan firman itu rema, menjadikan firman itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Coba tes hati kita masing-masing. Kalau ada firman Tuhan disampaikan, kita tolak, hati kita pasti tidak akan tenang. Makanya Bapak Ibu Gembala kan seringkali bilang begitu ya. Kalau kita belum bisa menerima firman ini tadi, berdoalah. Tuhan, aku belum sanggup melakukannya. Tapi jangan tolak dia. Jangan tolak firman itu tadi. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan aku belum sanggup saat ini. Tapi berikan aku kekuatan, berikan aku damai sejahtera supaya aku bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ada loh orang disampaikan firman Tuhan soal persepuluhan. Ada orang yang langsung tangkap, oh iya persepuluhan, kasihkan. Tapi ada masih orang yang berat soal ini. Ada orang soal dibicarakan soal jangan lagi makan daging yang berdarah. Ada orang yang cepat, oh iyalah, tinggalkan ini. Tapi masih banyak orang yang enggak. Walaupun di Pentakosta. Ada orang yang sibuk bilang soal pengampunan. Soal pengampunan dong, nomor satu sih. Tapi ada orang yang berat soal pengampunan. Nah, semua itu kita harus minta yang namanya kekuatan Roh Kudus. Karena semua kita kan berbeda-beda. Contoh gini, saya sulit melepaskan
hidup saya ini contohnya dari pengampunan begitu. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu soal pengampunan itu hal yang mudah. Bagi saya soal melepaskan diri dari hal kikir begitu mudah. Tapi bagi sebagian orang melepaskan dosa kikir ini sulit. Gitu loh. Jadi kita berbeda-beda kita. Ya kan? Berbeda-beda. Nah, itu yang kedua. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah supaya kita, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, menyatakan kebenaran, memeteraikan kebenaran itu. Apa yang disampaikan Yesus, apa yang disampaikan firman ini kepada kita, dimeteraikannya, disingkapkannya, dan dijaminnya bahwa semua yang ada dalam Alkitab ini, apa yang disampaikan Yesus itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, kalau kita perhatikan kepada saudara dalam ayat yang ke-16 ini, di pasal 16 ini, akan penghakiman katanya, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau di terjemahan yang lain ada begini, Roh Kudus ini memberikan sebuah pemahaman bahwa penghukuman itu sudah dimulai. Artinya begini, penghukuman yang Tuhan katakan di sini tadi soal neraka, soal penghukuman itu pasti, karena penghukuman penguasa dunia ini sudah dihukum. Jadi soal penghukuman ini pun, penghakiman ini pun, Roh Kudus ini yang akan menyingkapkannya, Roh Kudus yang akan menyatakannya kepada kita dan mengatakan bahwa penghukuman ini juga ini benar. Bukan soal surga yang benar, bukan soal aku pergi kepada Bapa kata Yesus itu benar, tapi soal penghakiman pun ini adalah sebuah kebenaran. Pasti soal neraka ini pasti, Bapak Ibu Saudara. Kalau surga itu benar, kalau surga itu ada, kalau surga itu sudah nyata, neraka pun itu sebuah kebenaran. Penghakiman juga sebuah kebenaran yang pasti. Tadi malam saya sampaikan dalam ibadah pemuda, dalam Pengkhotbah pasal 11 kata begini, hai pemuda, bersukacitalah, bergembiralah di masa mudamu. Ikutilah hatimu. Kalau hatimu ingin berbuat dosa, silakan berbuat dosa. Kalau hatimu ingin berbuat nakal, silakan berbuat nakal. Kalau matamu berbuat jahat, silakan berbuat jahat. Puas-puaskanlah hidupmu. Kata firman Tuhan begitu. Hatimu mungkin mau mencuri, silakan mencuri. Hatimu mungkin mau selingkuh, silakan selingkuh. Lakukan sesuatu. Tapi Alkitab bilang begini, tapi ketahuilah, semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini besok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di pengadilan. Ayat 12 pasal 12 dalam Pengkhotbah kata begini, ketahuilah bahwa semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini akan kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Tuhan di pengadilan yang berlaku. Makanya iblis itu disebut pendakwa. Iblis itu disebut sebagai jaksa penuntut. Dialah yang besok yang menuntut kita di pengadilan besok. Jadi iblis pun setiap saat 24 jam dia selalu mendampingi kita. Dia akan selalu mencatat semua kejahatan dosa-dosa kita. Tapi sekarang ini Bapak Ibu dulu di gereja, tidak dicatat iblis ini. Iblis tidak mencatat soal kebaikan kita. Iblis tidak mencatat soal pekerjaan kita yang benar di hadapan Tuhan. Dia hanya mencatat di mana engkau salah, di mana engkau berdosa, di mana engkau gagal, itu yang catatnya. Supaya apa? Besok waktu pengadilan, Bapa di surga sebagai Bapa sebagai hakim. Jaksa penuntut iblis, jaksa pembela kita Yesus. Jadi di hadapan Bapa nih, pengadilan berlaku begini. Jaksa penuntut bilang begini, oh, yang mulia. Mungkin dia kan dipanggillah terdakwa, Tolta Sinaga, silakan maju ke depan. Wah, langsung di hadapan gini, ada jaksa penuntut iblis dan jaksa pembela Yesus di hadapan Bapa. Yang mulia, benar, yang bernama begini. Ini semua dosa-dosa selama dia hidup kami catat. Wow, besok itu dibuat di layar. Semuanya tercatat. Dan berdasarkan itulah besok iblis menuntut kita supaya kita juga dihukum mati seperti dia. Makanya disebut iblis itu pendakwa. Dia jaksa penuntut. Dia yang akan menuntut kita di hadapan Bapa besok karena semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Padahal Yesus mencatat semua yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat. Besok dalam di materinya Yesus, memang semua kejahatan kita juga tertulis di situ, tercatat. Hal yang jahat sama hal yang baik tercatat. Kenapa? Semua yang baik dan yang jahat besok kita akan bertanggung jawab kata begitu. Datang Yesus begini, oh benar, yang mulia, semua yang disampaikan oleh jaksa penuntut itu benar. Kami nggak sangkal, memang tercatat juga dalam buku kami. Semua kejahatan-kejahatan Pak Tolta Sinaga itu tercatat semuanya. Tapi yang mulia, untuk itulah aku datang
Untuk itulah engkau utus kembali dulu ke dunia, untuk mati mencurahkan diriku, mencurahkan darahku, untuk menebus kehidupan manusia. Memang benar, aku gak sangkal semua kejahatan dosa yang dilakukan oleh Pak Sinaga ini tadi. Tapi karena dia percaya kepadaku, karena dia percaya kepada namaku, dan dia menyembah aku selama dia hidup, untuk itulah aku menanggung semua dosa kejahatannya selama dia hidup di bumi ini tadi. Makanya itulah disebutkan kenapa Yesus disebut sebagai pembela kita. Dia pembela aku, ada di pihakku. Besok dialah yang berdiri di hadapan Bapa untuk membela kita. Memang benar, semua dosa-dosa Pak Sinaga itu tidak kami sangkal, ada dalam catatan kami. Semua yang dituntut oleh jaksa penuntut itu benar adanya. Tapi darahku sudah tercurah, darahku sudah kucurahkan untuk menebus dia, mengampuni dia. Dan Bapa di surga besok akan mengampuni kita berdasarkan pernyataan dari Yesus lah, sebagai jaksa pembela kita. Itulah besok dalam pengadilan. Tapi semua yang kita lakukan besok itu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan yang berlaku. Jadi makanya Roh Kudus ini sekarang begini, dia tidak hanya mengisahkan dunia akan dosa, dia tidak akan hanya sekedar menyatakan kebenaran, tapi dia juga akan mengingatkan kita soal penghakiman. Penghakiman ini benar. Masa penghakiman ini benar adanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang selalu diingatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa pengadilan ini juga ada besok. Surga dan neraka itu merupakan dua hal yang nyata. Makanya nggak bisa bermain-main, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada dua jalan, kan? Kita lalu sekolah dulu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berduri. Ya. Jadi ini Pak saudara-saudara. Jadi yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dia selalu akan mengingatkan kita soal penghakiman. Karena penguasa dunia ini sudah mulai dihukum. Artinya Roh Kudus selalu ingin menyatakan kepada kita soal penghakiman ini juga adalah penghakiman yang benar, yang tidak main-main, yang pasti akan dinyatakan besok kalau Tuhan datang kali yang kedua. Makanya yang pertama dikatakan salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah menginsafkan dunia akan dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi dikatakan bahwa dia mengingatkan soal penghakiman. Ini benar adanya. Yang kedua tadi soal kebenaran, karena Yesus pergi kepada Bapa, menyediakan tempat, menyediakan surga bagi kita. Itu benar. Tapi yang ketiga soal penghakiman, bicara soal neraka, ini juga adalah hal yang benar dan pasti akan terjadi. Nah inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita yang dicatat Yohanes pasal 16 ini. Yang terakhir tadi Saudara, dalam pasal 16 ini dikatakan begini. Dalam ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa? Karena Roh Kudus belum datang. Ya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang terakhir ini Bapak Saudara, yang terakhir peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan selalu menuntun kita, memimpin kita ke arah kebenaran. Kalau ada perbuatan kita yang tidak mengarah kebenaran, pasti itu akan diingatkan Roh Kudus. Dan setiap kita pasti akan selalu diarahkan Tuhan ke jalan yang benar. Roh Kudus akan selalu memimpin kita ke jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba koreksi kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran, pasti itu bukan karya Roh Kudus. Roh Kudus ini akan selalu membawa kita ke jalan yang benar. Dia akan selalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan salah satunya adalah masalah ibadah yang tadi. Percayalah, kita tidak bisa membohongi hati kita. Kita tidak bisa membohongi Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, pasti hati kita yang saya katakan tadi, suara hati, perhubungan dan intuisi tadi, pasti yang kedua-dua ini akan selalu ingin berhubungan dengan Sang Penciptanya. Coba cek hati kita. Jangan pernah kita berbohong, berdusta dengan hati kita. Kalau kita tidak datang ibadah, pasti hati kita tidak ada damai sejahtera. Percaya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan selalu menuntun kita kepada Bapa, kepada Allah, Sang Pencipta kita.
sinyal itu, tanda itu pasti selalu akan diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita selalu ingat, kita selalu dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus selalu mengingatkan kita, saya percaya kita akan selalu dituntunnya kepada seluruh kebenaran, termasuk dalam pemahaman kita akan firman Tuhan tadi. Kalau masih ada orang Kristen, anak Tuhan yang percaya Roh Kudus, apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah semua kebenaran, seluruh kebenaran Allah. Nah, Roh Kudus akan selalu menuntun kita ke jalan kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Makanya saya, maaf Bapak Ibu Saudara, kenapa saya selalu kemarin katakan bahwa mulai kemarin saya sudah katakan kalau ada kita yang membayar pesta, ya kalau masih dibuat dagingnya berdarah, saya udah gak mau lagi ke Sopo. Kalau soal ritual adat, yang itu masih bagi saya itu masih pilihan masing-masing lah, begitu ya. Buktinya Bang Adati pun beberapa jemaat saya masih datang ke Sopo untuk berdoa, tapi kalau saya tahu bahwa di hadapan saya yang saya mau doakan itu tadi ada daging yang tidak boleh lagi dimakan oleh orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saya doakan, di situ hati saya berat. Kalau soal ritual adat tadi, ya oke lah dulu karena secara letterlet tidak ada tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau soal darah, makan darah, itu sudah langsung dikatakan sudah keputusan Roh Kudus, ya kan? Sudah keputusan para rasul dan keputusan Roh Kudus. Nah, kalau kita melanggar keputusan Roh Kudus, kita sedang menghujat Roh Kudus. Padahal tadi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ini gak main-main, saudara. Ya, soal darah yang tadi gak main-main. Kalau soal ritual adat Batak, oke lah, silakan. Tanya Tuhan lah. Biarlah roh kita yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan soal kebenaran itu tadi. Tapi kalau soal makan darah, saya tidak bisa kompromi dengan ini. Karena ini sudah tertulis baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, itu sudah dinyatakan Roh Kudus. Sudah keputusan Roh Kudus. Ini kalau sudah Roh Kudus mengambil keputusan, kita langgar, bagaimana? Sedangkan menghujat Roh Kudus dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Apalagi kalau kita melanggar apa yang sudah diputuskan Roh Kudus. Ini berat memang saya sampaikan, tapi kalau soal itu ada batas, silakan Bapak Ibu Saudara secara pribadi masing-masing silakan. Ya, tapi kalau sudah masih dihidangkan makanan daging yang berdarah, bagi saya, ya kalau itu masih dianggap benar, ya saya masih berat hati saya untuk datang ke Sopo lagi untuk mendoakan, Tuhan berkatilah makanan minuman yang ada di hadapan kami. Padahal makanan yang terhidang itu sebagian tidak berkenan di hati Tuhan. Kan kamu bisa berdoa, Bapak berkatilah makanan khusus daging yang tidak berdarah. Wah, mana ribu Sopo kan? 9.500. Tang yang hari. Saya ada saya dah gitu ya. Diberi mana matang yang, bah. Kan berat juga begitu ya. Lebih baiklah saya tidak berdoa begitu. Tapi kalau soal kemarin saya bukan karena itu ya. Saya kemarin pas selesai dua mereka Bapak Gembala langsung ditelepon lapas. Saya harus sidangnya si Marco. Karena si Marco sedang kami urus bebas bersyarat. Jadi tahun ini rencana si Marco bebas. Jadi pas selesai Bapak Gembala dua berkat, langsung saya ditelepon orang lapas, Pak, hari ini jam 2 Bapak sidang ke Panam begitu. Makanya saya bilang Pak Gembala, saya nggak bisa ke Sopo, Pak, karena panggilan sidang ke lapas begitu. Makanya ketemu dengan orang yang menggantikan begitu ya. Jadi bukan karena saya bilang begini, Bah, aku sudah pemain Marco tak? Dia tidak kan? Bukan. PSSI kemarin bukan karena saya nggak datang, bukan karena itu, karena saya harus sidang. Jam 5 saya baru selesai sidang dari lapas. Kenapa Bapak mau menjamin si Marco? Apa karena ada ipar? Tidak, Pak. Jangan karena ada ipar. Bapak kandungku pun kalau jahat tidak mau kujamin itu. Apalagi ada ipar. Bilang gitu. Bukan karena ada iparku dia kujamin. Karena aku tahu dia bukan orang jahat, makanya aku berani jamin. Karena berat loh apanya? Kalau seandainya si Marco berbuat jahat lagi, saya juga ikut penjara sebagai penjamin. Makanya dibilang, apa karena ada ipar Bapak menjamin? Oh, enggak, jangan kena ada ipar. Bapak kandung pun kalau jahat tidak mau jamin itu. Oh gitu ya? Iyalah. Padahal ada ipar bilang gitu. Jadi bagi saudara-saudara, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita pengertian soal kebenaran. Karena dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau apa yang tertulis dalam Alkitab, Roh Kudus akan menyatakan itu sebagai kebenaran.
Apalagi kalau sudah dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 12 bahwa sudah keputusan para rasul dan keputusan Roh Kudus bahwa kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dicekik, yang dipersembahkan kepada berhala, dan dari darah. Sekianlah, terima kasih, selamat. Dibilang begitu. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau soal ritual atau Batak, kalau Bapak Ibu masih lakukan itu, saya masih akan datang ke Sopo. Hanya dengan catatan kalau makanan yang dihidangkan tidak lagi dibuat namar mudar. Bukan namar kota ya, namar mudar. Kalau soal ritual ya silakanlah. Ya saya akan tetap duduk sana untuk mendoakan makanan yang disediakan. Tapi kalau sudah masih dibuat yang berdarah, ya maaf lah. Saya sudah tidak sanggup untuk berdoa memberkati makanan yang di hadapan saya. Padahal itu saya tahu sudah bertentangan dengan ya firman Tuhan. Jadi ini pesan bagi kita, peranan Roh Kudus bagi kita, menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan dosa. Yang kedua, dia akan selalu menyingkapkan kebenaran. Soal surga itu merupakan hal yang benar, dan soal penghakiman itu juga benar. Dan yang terakhir, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan selalu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab ini adalah kebenaran, dan Roh Kudus akan selalu menuntun kita supaya kita mengerti dan memahami, bahkan melakukan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkati kita, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan dan mengingatkan kita setiap pribadi yang hadir pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu. Kita siapkan hati kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita tidak pernah bisa melihat Roh Kudus dengan kasat mata kita, saya percaya dan sangat-sangat yakin dan percaya Dia ada saat ini bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak akan pernah bisa mengingkari firman-Nya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Dan Roh Kudus juga dikatakan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dimanapun kita berada, dimanapun ada persekutuan orang-orang percaya, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Percayalah, Dia bukan hanya sekedar kuasa, Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah yang juga layak kita puji, kita sembah, kita muliakan dalam setiap kehidupan kita. Dengarkan suara Roh Kudus, percayalah firman Tuhan, dan kita yakin percaya Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Dia akan menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa. Dia akan menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan penghakiman dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian ini, tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu.